pembuktiannya nanti ke depan. Sama seperti di zaman Yesaya, oh gila kok Yesaya, kok bilang bumi ini bulat, datar kok kulihatnya, aku nggak berputar-putar kok di sini. Kata orang-orang pasti, ketika Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi, orang-orang pasti mikir, karena mereka dulu itu ke geosentris yang bukan heliosentris. Nggak ada kurang-kurangnya si Yesaya ini ya, dibilangnya bumi bulat, padahal datar-datar ajanya. Tapi sekarang telah dibuktikan bumi bulat. Artinya apa? Imannya si Yesaya itu menjadi dasar pengharapannya. Dan iman itu dari menjadi bukti apa yang enggak dia lihat. Imannya mengatakan bumi itu bulat, tetapi dia belum melihat bumi itu bulat, tetapi itu benar. Apa? Kita adalah Israel yang baru. Ya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu adalah bangsa Israel yang baru. Jadi kalau kita adalah Israel yang baru, maka kita berhak menerima janji berkat itu. Dan janji berkat itu apa? Yang kamu sebutkan tadi. Ya. Abi saya pernah menanyakan itu, tapi dia bilang apakah Israel yang baru bisa menggantikan Israel yang lama gitu. Abi saya pernah menanyakan hal ini, tapi cuma dong ada yang bahas-bahas begitu jadi. Makanya saya ingin tanya saja di kakak. Ya, bukan masalah Israel baru, Israel lama. Sebenarnya masalah itu yang sejati atau enggak. Yang sejati itu pasti percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena yang dijanjikan kepada Abraham itu adalah berkat. Berkat. Kan Tuhan berkata apa? Olehmu seluruh bangsa, seluruh manusia di muka bumi akan beroleh berkat. Olehmu, keturunanmu. Dan Yesus adalah keturunan Abraham. Dan olehnya seluruh dunia ini memperoleh berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Nah, kalau Abraham ini yang memperanakan Israel, maka kita yang masuk kepada Kristus adalah Israel yang sejati. Gitu. Jadi bukan masalah ini lama sama baru, tapi yang sejati dan tidak sejati. Israel sekarang bahasa Israel sekarang itu bahasa kawi-kawi. Kalau kita yang percaya kepada Kristus itu yang sejati. Karena kepercayaan kita kepada Kristus itu mendatangkan kesetiaan itu loh. Kesetiaan apa? Kesetiaan dan konsistensi janji. Coba kepada bangsa Israel. Amin. Israel sekarang coba kamu lihat. Ya, di mana penggenapan janji Allah kepada Abraham yang oleh keturunannya itu dunia mendapat berkat? Nggak ada. Tapi kita nih, Yesus. Oleh karena Yesus yang adalah seorang Yahudi, maka seluruh dunia mendapat berkat. Apa itu? Keselamatan yang percaya kepada dia. Yohanes 3 ayat 16. Berarti itu janjinya. Ya kan? Bukan yang lain-lain gitu. Jadi ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu adalah Israel yang sejati. Karena di dalam Kristus dan oleh karena belas kasihnya di dalam dia, kamu diperhitungkan sebagai keturunan Abraham dan menjadi pewaris janji Allah. Janji Allah itu apa? Berkat keselamatan. Itu yang dia janjikan sejak semula. Makanya dalam Kejadian itu ada proto evangelion yang adalah janji mengenai Mesias yang akan datang. Nah, itulah Yesus, keturunan perempuan ini akan meremuk, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan siapa? Yesus, hanya keturunan perempuan. Nah, ternyata iblis itu meremukkan tumit Yesus dengan apa? Menyalibkannya. Tetapi Yesus meremukkan kepala iblis dengan apa? Bangkit dari kematiannya itu. Gitu. Ya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih kakak. Oke. Jadi di situ ya poinnya ya. Jadi kita ini adalah Oh my god, akhirnya aku gabung ke Kak Elia. Halo Kak Elia. Nah, halo, silakan brother.
Sebelumnya aku seorang Katolik ya Kak. Aku cuman mau nanya tentang yang kemarin aku sempat tanyain, mungkin aku nggak berharap pasti ya Kakak membaca itu. Cuman aku kebingungan tentang Summa Contra Gentiles ya, tentang keeksistensian Tuhan gitu. Dari pandangan Kakak sendiri, sebagai dari pandangan Kakak sendiri sebagai kita pengikut Kristus, sebenarnya Summa Contra Gentiles itu tuh sebenarnya ngebahas apa sih Kak? Karena aku sendiri yang Katolik tuh bingung gitu loh. Ini maksudnya gimana ya gitu. Karena nggak mengartikan kata-kata teologi itu tuh aku kurang nyampe gitu loh otaknya. Itu kan bukunya siapa ya? Bukunya Santo Thomas Aquinas Kak. Ya. Coba kita buka ya di dalam. Yang kamu tanya itu apanya dari buku ini yang mau kamu tanya? Aku kurang mengerti ya Kak. Yang ya, dalam buku itu kan di buku Summa Contra Gentiles itu kan mengenai keberadaan Tuhan gitu ya. Karena ada kata kontra gitu, ada perdebatan tentang keeksistensian ataupun keilahian Tuhan gitu. Aku cuma nanya sebenarnya karena aku kurang memahami kata-kata teologi yang ada di dalam. Sebenarnya itu tentang apa sih Kak Summa Contra Gentiles itu? Oke, jadi ini kan dari Katolik ya. Nah, dan Katolik itu kental sekali dengan yang disebut dengan filsafat, ya. Dan memang Thomas Aquinas ini adalah orang yang sangat bisa dikatakan dikagumi ya, secara dalam hal melahirkan ide-idenya yang filsafati, ya. Nah, berbicara mengenai apa ya, bukunya siapa si Thomas Aquinas ini. Bentar ya, saya buka ininya dulu. Tentang sumanya. Saya tidak bisa jelaskan panjang soalnya tentang buku ini karena saya tidak terlalu tertarik dengan Thomas Aquinas sebenarnya ya, kalau saya ya. Tapi saya bantu kamu untuk melihat ya. Nah, kita buka di sini. Summa Contra Gentiles atau dikenal sebagai Liber de Veritate Catholicae Fidei contra Errores Infidelium. Ini buku tentang kebenaran iman Katolik terhadap kekeliruan orang-orang gentil. Gentil itu artinya apa? Kan kafir. Nah, dan itu adalah buku dari Santo Thomas Aquinas dari karya-karyanya dia. Dan dikatakan begini, buku ini itu ditulis oleh Santo Aquinas itu untuk para apa sih namanya, misionaris Kristen, untuk menjelaskan agama Kristen dan mempertahankan poin-poin doktrinnya yang berbeda dengan keyakinan apa? Islam dan Yudaisme. Jadi singkatnya gitu brother. Buku Summa Contra Gentiles ini adalah pembelaan dari si Thomas Aquinas tentang keunikan iman Kristen yang sama sekali berbeda dengan iman Islam dan juga iman Yahudi. Jadi poinnya di situ. Dan Thomas Aquinas sebagai orang yang sangat luar biasa dalam hal yang filsafat-filsafatnya itu. Nah, dia menuangkan tuh ide-idenya di dalam buku ini untuk melindungi sebenarnya secara khusus iman kekatolikan, karena Thomas Aquinas dari Gereja Katolik. Dia melindungi iman Kristen yang Katolik itu dan membuatnya lebih unik daripada iman Islam dan iman orang Yahudi yang adalah Yudaisme. Jadi tujuan penulisan itu oleh Santo Thomas Aquinas adalah untuk menunjukkan keberadaan iman Kristen yang sangat berbeda dan begitu unik daripada iman Islam dan juga iman Yudaisme. Dan tentu dengan cara berpikirnya dia tuh, filsafatnya kuat sekali di dalam gitu. Jadi itu tujuannya. Oke Kak, mungkin aku nanya satu pertanyaan lagi boleh nggak Kak? Iya.
Ini Apa itu? mungkin pertanyaan yang basic ya Kak. Saya sebagai seorang pengikut Kristus kadang sedikit memiliki kontra dengan para agnostik ya, para sesama pengikut Kristus dari aliran-aliran Protestan yang saya kurang ketahui, dan saya sebenarnya agak kesulitan ya mengkanter para agnostik, tapi mereka masih bertahan sebagai Kristen secara identitas, surat menyurat dan administrasi gitu Kak. Nah, aku cuman pengen tips ya Kak, karena aku sering kali ngebawa hal-hal teologi ke teman-teman yang agnostik untuk melakukan pembelaan iman juga ya, untuk mempertahankan eksistensi juga ya. Kira-kira boleh nggak sih Kak dikasih tahu tipsnya gimana sih caranya sebenarnya untuk sebagai kita pengikut Kristus supaya kita bisa tetap eksisten untuk berdebat dengan orang-orang agnostik, karena orang-orang agnostik ini walaupun dia Kristen sangat-sangat banyak sekali akal mereka gitu untuk melakukan pembelaan terhadap diri mereka sendiri Kak. Ya, poinnya itu adalah sebenarnya masalahnya itu bukan pada perdebatannya, tapi pada hikmat yang dia pakai untuk mengerti. Karena begini brother, percaya Yesus, mempercayai Yesus, atau tidak percaya Yesus itu bukan tentang how smart you are, atau how rich you are, ya, atau mungkin seberapa terkenalnya kamu, how popular you are. Percaya atau tidak percaya kepada Kristus bukan tentang berapa kuat kamu, berapa kaya kamu, betapa powerfulnya kamu, betapa pintarnya kamu, no. Tapi tentang ini, kerendahan hati. Ya, kamu berdebat dalam Titus 3 ayat 10 dikatakan, kalau 1-2 orang kamu nasihati dan mereka tidak mau berubah, tinggalkan mereka. Jadi kamu jangan habis waktumu berdebat-berdebat. Kebenaran adalah kebenaran, dan itu harus dinyatakan. Mereka tolak itu urusan mereka. Tapi kan kalian perlu berargumentasi dan lain sebagainya. Betul. Nah, apa yang harus kamu persiapkan untuk itu? Kamu ajari mereka untuk rendah hati dulu. Kamu mengajarkan mereka dengan rendah hati untuk apa? Ingatkan mereka atas apa? Siapa mereka yang sebenarnya? Melalui apa? Dosa-dosa mereka. Dan apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang yang selalu menuntut perdebatan, orang-orang yang selalu berusaha ngehap lawannya, itu adalah orang-orang yang merasa bahwa dia mampu. Dia tinggi dan dia bisa. Tidak orang-orang yang merendahkan dirinya. Jadi kunci kamu mengerti kerajaan Allah itu apa? Rendah hati dulu. Kalau kamu sudah rendah hati, maka hikmat itu, bukankah Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati? Dan dia membenci orang-orang fasik yang meninggikan diri. Karena siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Ya. Masalah metode kamu, saya harus pakai cara berpikir apa? Kamu boleh pelajari semua filsafat deh. Nah, kalau berbicara dengan agnostik itu sebenarnya gini, banyak orang-orang menyerang iman kekristenan itu dengan filsafat-filsafat, apalagi agnostik. Tapi mereka pun keliru mendefinisikan filsafat itu apa. Filsafat itu kan sejatinya adalah ranah dunia berpikir, tempat kita berpikir, tempat kita memikirkan kenapa ya kakinya begini ya, kenapa ya dia bentuknya seperti ini. Itu dipikirkan secara filosofi. Makanya filsafat itu dari kata apa? Filosofos, ya, filosofi. Jadi segala sesuatu tuh ada filosofinya tuh, ya. Dan mereka lupa mengenai Kristus sejak semula itu jauh lebih tua dan jauh lebih awal daripada filsafat itu sendiri. Musa itu filsuf loh, Adam pun itu filsuf. Ya. Nah, tapi orang-orang yang baru belajar filsafat, mereka gunakan filsafat Yunani untuk mengukur Yesus. Padahal bapak filsafatnya orang Yunani itu Thales yang paling tua, itu masih jauh di bawahnya Salomo. Sedangkan Salomo sudah punya hikmah, sudah punya hikmat. Makanya filsafat Yahudi itu adalah filsafat yang tertua di dunia. Berarti filsafat buku kitab kebijaksanaan Salomo itu Kak bisa dikategorikan sebagai salah satu filsafat juga Kak ya?
Betul, ya, filsafat. Ya, janganlah kamu kan dikatakan di dalam Alkitab ya. Bentar ya. Kita buka ayatnya ya. Di dalam Kolose 2 ayat 8 dikatakan begini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kamu itu harus mempersenjatai dirimu itu dengan filsafat Kristus. Jadi berapa Kak? Saya pengen catat Kak. Kolose 2 ayat 8. Oke Kak, lanjut Kak. Ya, jadi itu bukan tentang kamu debat-debat itu tuh nggak cari menang, nggak cari kalah, nggak, bukan untuk itu. Kalau Kristen ya, kalau orang yang egois itu biasanya cari menang, cari kalah, cari pengakuan, enggak. Kita itu hanya memberitakan yang udah benar. Ya ini sudah benar. Kalau kamu tolak kebenaran itu, bukan kebenaran itu yang melenceng, tapi kamu yang tidak mau, kamu sendiri yang melenceng dari apa yang benar itu. Itu. Jadi bagaimana caranya saya menghadapi orang-orang agnostik kalau saya berdebat dengan mereka? Ya kamu perlu belajar banyak hal yang bisa meng-counter mereka. Kalau mereka biasanya bawa-bawa filsafat, saya selalu bilang, filsafat yang kamu pakai itu terlalu bocil untuk memandang dan menilai Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Karena mengenai hikmat dan mengenai sang hikmat itu sudah difilsafati oleh orang Yahudi sebelum adanya Yunani. Ya, jadi kalau orang banyak gaya, banyak bicara, menurut filsafat begini, secara epistemologi begini, saya bilang nggak ada gunanya itu, kosong semua itu, tidak berguna. Kenapa? Karena sebelum yang kamu ucapkan itu ada, hal-hal mengenai Kristus itu sudah ada sejak di zamannya Daud dan di zamannya Salomo. Dan Salomo itu di dalam Amsal itu berbicara mengenai hokmah, sang hokmah yang dikatakan Kanani memiliki aku. Ya, jadi kalau orang menyerang-nyerang iman Kristen dengan filsafat, saya tidak tertarik. Kenapa? Filsafatmu itu terlalu anak-anak untuk memandang Kristus, karena mengenai Kristus sudah ada sebelum filsafatmu itu ada. Simpelnya begitu. Ya, lalu kalau orang lawan Kristus, lawan kekristenan itu dengan logika ya, tergantung nalarmu sanggup atau tidak menerima. Ya, orang-orang itu kadang tidak bisa menempatkan diri, menempatkan ilmu pengetahuan itu. Dia tidak mengerti mana ilmu yang rasional, mana ilmu yang kontrarasional, mana ilmu yang suprarasional. Ya, bahkan Einstein aja yang adalah ilmuwan itu mengakui eksistensinya Tuhan, tapi meskipun dia tidak bisa menjelaskan definisinya secara pasti. Jadi kalau orang ngomong Tuhanmu nggak masuk logika bla 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 bla, ya kamu masak Tuhan kamu rasio, kamu masak Tuhan kamu rasionalkan. Tuhan itu di atas rasio. Kalau Tuhan sampai rasional, dia bukan lagi Tuhan. Kan simpelnya begitu. Makanya definisi iman itu apa? Kamu tahu nggak definisi iman itu apa? Percaya Kak? Kepercayaan? Bukan. Iman itu dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu bukti, brother. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jadi itu iman, makanya dikatakan begini, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ketika Yesaya itu mengatakan bumi ini bulat dalam Yesaya 40, apakah sudah ada alat untuk mengukur bumi ini bulat waktu itu? Saya tanya kamu, apakah sudah ada alat digunakan Yesaya untuk mengatakan bumi ini bulat waktu itu? Belum sih kayaknya Kak. Tapi oleh iman, dia berpengharapan bahwa bumi itu bulat, dan sekarang dibuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi kalau ada orang tanya, Kristen belum bisa
dipastikan dan dibuktikan secara sains. Bukan tidak bisa dipastikan, tapi belum. Semua itu ada waktunya untuk mengetahui. Karena ilmu pengetahuan pun terbatas untuk membuktikan apa yang ada di dalam kitab suci. Ya. Jadi kalau ada orang bilang firman Tuhan dalam Alkitab itu belum bisa dibuktikan secara sains, bukan tidak bisa. Gitu. Jadi dari hal-hal apapun sebenarnya mereka itu serang iman Kristen tidak ada yang unggul. Berarti Alkitab ini sebenarnya apa Kak ya? Saya sedikit sebagai suatu misteri yang sangat-sangat susah buat dinalarkan manusia gitu Kak ya. Ya oleh itu tadi kuncinya itu, iman itu apa yang diperkatakan Alkitab itu kita imani bro. Pembuktiannya nanti ke depan. Sama seperti di zaman Yesaya, oh gila kok Yesaya, kok bilang bumi ini bulat, datar kok kulihatnya, aku nggak berputar-putar kok di sini. Kata orang-orang pasti, ketika Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi, orang-orang pasti mikir, karena mereka dulu itu ke geosentris yang bukan heliosentris. Nggak ada kurang-kurangnya si Yesaya ini ya. Dibilangnya bumi bulat, padahal datar-datar ajanya. Tapi sekarang telah dibuktikan bumi bulat. Artinya apa? Imannya si Yesaya itu menjadi dasar pengharapannya. Dan iman itu menjadi bukti apa yang enggak dia lihat. Imannya mengatakan bumi itu bulat, tetapi dia belum melihat bumi itu bulat, tetapi itu benar. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Paham. Nah, itu tidak dimengerti agnostik. Mereka nggak punya iman kok. Mereka nggak paham. Nggak ngerti. Kebanyakan mereka cuman pakai para filsafat-filsafat yang baru lahir 1000 atau ratusan yang kemarin. Anak-anak itu yang dipakainya. Mereka selalu bahasanya sok-sok ribet lah, sok-sok apa, biar kelihatan eksklusif apa segala macam. Padahal esensi itu nol. Karena sebelum Thales, bapak filsuf Yunani yang paling tua itu Thales, itu abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum dia ada, Salomo sudah berfilsafat. Daud sudah berfilsafat. Musa pun sudah berfilsafat. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong filsafat kepada Kristen, lalu serang orang Kristen yang filsafat, selalu kasihan melihat orang-orang begitu. Gitu ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke.